Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk materi kemeja pria. Pada kesempatan kali ini, kita coba berlanjut untuk membuat pola lengan. Nah, di sini sudah kita lipat ya. Kita beri garis lurus terlebih dahulu di bagian atas. Teman-teman bisa ikuti pelan-pelan saja. Kita buat garis lurus di bagian atas. Kemudian untuk lengan panjang ada 58. Normalnya untuk manset kemeja laki-laki ada 5,5 cm. Misalkan untuk lingkar badan di atas 120 kita buat 6 cm. Kita kasih titik di angka 58 cm. Kemudian garis lurus juga di bagian bawah menggunakan penggaris siku seperti ini, supaya nanti ketika dipotong hasilnya tetap lurus. Nah, untuk rumus penurunan puncak lengan kemeja pria seperti ini ya teman-teman. Caranya kita jadikan patokan lebar bahu 45, kita bagi 4. Jadi 22 ini kita bagi 2 lagi, ketemu angka 11,25. Jadi kita bulatkan menjadi 11,5 cm. Seperti itu, baru kita bentuk garis siku lagi seperti ini. Nah, kemudian untuk lingkar pangkal lengan atas seperti ini rumusnya sama, setengah dari lebar bahu. Di ukuran awal kemarin 22,5 untuk setengah lebar bahu. Paham ya? Kemudian untuk mansetnya ada 24, kita bagi 2 jadi ada 12 cm. Ini kita tambahkan 2 cm untuk lipatan ploi. Oke, baru kita hubungkan dari bagian bawah ke bagian atas menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Jadi teman-teman bisa ikuti pelan-pelan seperti ini ya. Bentuknya kita garis lengkung dari bagian bawah sampai bagian atas. Oke, saya ulangi. Untuk lingkar lengan atas atau lingkar pangkal lengan ini rumusnya setengah dari lebar bahu. Kemudian untuk turun puncak lengan seperti ini adalah 1/4 dari lebar bahu. Jadi misalkan lebar bahu ada 45, 1/4-nya berarti 11,25, kita bulatkan 11,5 cm. Untuk mempermudah teman-teman, kita membuat garis bantu terlebih dahulu seperti ini. Ini untuk mempermudahkan saja, supaya nanti ketika membentuk lengkungan di bagian kerung lengan itu bisa seimbang. Teman-teman bisa juga menggunakan penggaris seperti ini yang saya gunakan. Kemudian kita balik penggaris, kita mulai dari bagian bawah. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Seperti ini, kita pecah menjadi 3 bagian. Ini hanya sebagai garis bantu, supaya nanti untuk buat kerongan depan itu lebih gampang. Kita cek untuk lingkar kerongan di bagian lengan. Seperti ini cara ngeceknya. Ya, saya ulangi, untuk ngecek kerongan lengan caranya seperti ini. Kita lingkarkan meteran pelan-pelan mengikuti garis. Nah, di sini ketemu angka 27. Jadi normalnya lebih besar kerongan lengan daripada kerongan ketiak. Untuk bagian dalam ini kita masukkan 1 cm dari kerongan di awal tadi. Jadi bagian depan ini lebih masuk 1 cm. Di sini ya, ini adalah bagian lengan depan. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, setelah itu baru kita coba akan potong. Di bagian bawah ini kita sisakan kampu 1 cm. Bagian atas sama, kita sisakan kampu 1 cm.
Dan untuk bagian samping kampuhnya kita buat 1,5 cm. Seperti itu teman-teman, kita kenip di bagian as bawah dan as atas supaya lebih gampang. Kita potong untuk kerongkan lengan bagian depan. Jadi teman-teman perlu ingat ya, untuk kemeja pria ataupun baju wanita sama, kerongkan lengan bagian depan itu lebih masuk 1 cm atau bisa juga 1,5 cm untuk baju perempuan. Kita checklist atau kita kenip di bagian depan supaya tidak kebalik nanti ketika pemasangan pada baju. Ini di bagian depan ya teman-teman, yang lebih dalam di bagian depan. Oke, kita lembarkan lengan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi usahakan lengkungan bagian atas ini bisa seimbang, tidak terlalu lancip dan tidak terlalu mendatar. Oke, kita buat garis terlebih dahulu, garis bantu untuk nanti batas jahitan di sini ya teman-teman, untuk batas jahitan. Jadi ketika nanti teman-teman membuat pola, usahakan di bagian kerungan itu kampuhnya tidak usah terlalu tebal supaya hasilnya bisa lebih rapi. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk membuat belahan split pada lengan kemeja. Setengah lingkar lengan kita bagi dua, ada 7 cm. Kemudian untuk tinggi belahan kita buat 9 cm yang tidak menggunakan kancing. Kemudian kita buat 11 cm ketika menggunakan kancing. Jadi ada dua versi, yang menggunakan kancing dan tidak menggunakan kancing. Mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti untuk kemejanya. Kita garis ke atas seperti ini. Ya, jadi untuk belahan itu ada dua, satu menggunakan kancing kecil dan tidak menggunakan kancing. Yang 9 cm ini tidak menggunakan kancing dan 11 cm ini menggunakan kancing. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa diperkirakan sendiri. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Silakan dipraktekkan pelan-pelan, nanti bisa tanya-tanya di grup yang seperti semula tadi.